Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allama Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi was-sawmi waz-zakawati wal hajji ila baitil ilahi faqum bi fardika wasri'i. Ay alaika bidzalik fabihi yatimul qiyam bi furudil islam wa arkanih. Fal awwalu ba'da asyhadatain as-salatu thumma as-sawmu thumma az-zakatu thumma al-hajj faqum bi hadhihi al-fara'id wa sari ilaiha fadzalika afdalu ma taqarraba bihi al-mutaqarribun ila Allah subhanahu wa huwa da'ul fara'id alladhi iftaradaha Allah azza wa jalla alaihim. Wa'lam anna al-islam baytun mabniyun ala khamsati arkan ash-shahadatain was-salati was-siyam waz-zakati wal-hajj wal-rukn al-awwal fihi babun lahu misra'ani yadkhulu minhu ila al-bait wa dzakara an-nazim as-sawma ba'da as-salah wa sawmu lahu thalath darajat sawmul umum wa sawmul khusus wa sawmul khususil khusus. وصوم العموم ما فصله الأئمة في كتب الفقه وهو الإمساك والكف عن البطن والفرج عن المفطرات إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Puasa, zakat dan haji, wasaumi waz-zakawati wal haji ila baitil ilahi fakum bi fardika wasri'i. Puasa, zakat dan haji ke Baitullah, tunaikan segera kewajibanmu itu. Pertama adalah puasa. Tunaikanlah kewajiban puasa, zakat dan haji agar sempurna rukun Islammu. Rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat, kemudian salat, puasa, zakat dan haji. Tunaikanlah rukun Islam ini dengan segera. Pelaksanaan kelima rukun ini merupakan paling utama bagi para muqarrabin untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan segala keparduan yang telah dipardukan Allah azza wa jalla. Maksudnya daripada itu adalah afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribun ila Allah, yaitu paling afdal taqarrub seorang hamba kepada Allah, paling afdal ibadah seorang hamba kepada Allah adalah menunaikan segala keparduan. Kemudian sesudah itu hanya melakukan nawafil yang disunatkan oleh agama. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli ada'i faridati wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Di sini Allah menjelaskan bahwa tidak bertakarrub kepadaku seorang hamba dengan seumpama menunaikan keparduan yang aku pardukan kepada mereka. Artinya, ibadah atau takarrub yang paling dicintai Allah kepada kita adalah bila mana kita menunaikan segala kewajiban, menunaikan keparduan yang dipardukan Allah kepada kita. Itu yang paling Allah cintai. Sesudah kita menunaikan segala yang fardu-fardu atas kita, wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nawafil
kemudian bahwa si hamba itu dia bertakarrub kepadaku dengan yang sunat-sunat hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, jadi di dalam hadis qudsi itu adalah menunaikan segala kefarduan itu merupakan modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan melaksanakan yang sunat-sunat itu merupakan tambahan agar kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan hadis itu menurut para ulama bahwa kita tidak boleh menunaikan sesuatu yang sunat kalau masih ada di dalam tanggungan kita sesuatu yang fardu. Pengertian tidak boleh itu bisa haram, bisa makruh. Misalnya kita hendak sembahyang sunat. Nah, sebelum kita sembahyang sunat, kita mesti meyakinkan terlebih dahulu bahwa kadada sembahyang fardu yang terhutang. Sebelum kita sembahyang duha, kita mesti meyakini bahwa sembahyang fardu sudah beres. Sebelum kita sembahyang witir, kita sudah meyakini bahwa kita tidak ada hutang yang fardu. Kalau kita masih banyak berisi qadaan yang wajib, maka menunaikan qadaan yang wajib itu lebih disukai Allah kepada kita daripada kita menunaikan yang sunat-sunat itu. Menurut para ulama fikih, kalau ketinggalan sembahyang fardu itu karena tidak uzur, karena disengaja, maka andai kata dia sembahyang sunat, maka hukumnya adalah haram. Kalau ketinggalan sembahyang fardu itu karena uzur, karena uzur, maka menunaikan yang sunat terlebih dahulu daripada yang fardu itu hukumnya adalah makruh. Itu pendapat ulama fikih. Subuh kita umpamanya belum sembahyang. Kenapa belum sembahyang subuh? Karena sengaja memang kada hendak bersubuh. Padahal mendengarnya orang bang tadi cuma mengantuk bana mata. Biar haguring dahulu. Padahal orang bang mendengar. Akhirnya bangun lewat pukul 7. Berarti ini dia meninggalkan kefarduan tanpa uzur. Kenapa? Karena dia guring di dalam waktu sembahyang. Dia mendengar azan. Nah, kemudian boleh lainnya sembahyang duha. Menurut ulama fikih, kalau dia melakukan sembahyang duha itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena mestinya ini membayar sembahyang subuh yang ditinggalkan secara sengaja itu. Qabliyah subuh bang, itu kada jadi masalah karena itu bagian dari sembahyang subuh. Jadi kalau kita sengaja kada sembahyang subuh tanpa uzur, lalu kita qadalah dahulu sunat subuh, hanya subuhnya. Kada jadi masalah didahulukan sunat subuh karena itu bagian dari subuh. Kalau sunat-sunat lain kada boleh. Nah, andai kata kita ketinggalan sembahyang itu karena uzur, kita kada mendengar orang azan subuh, kita kada mendengar bergerakan orang subuh, tahu-tahu bangun sudah habis waktu subuh. Andai kata kita sembahyang duha, nah ini kada diharamkan, cuma makruh. Kenapa? Karena ada hutang nang wajib nang diuzurkan tadi. Mestinya sembahyang subuh dahulu, hanya sembahyang duha. Kenapa ini kada haram? Karena dia meninggalkan subuh kada sengaja. Nah, demikian pula halnya puasa. Sebelum kita melaksanakan puasa 6 Syawal umpamanya, kita mesti sudah tahu bahwa kefarduan Ramadan sudah beres. Biasa ibu-ibu perempuan nang kedatangan haid itu
otomatis Ramadannya ada puasa. Nah, sesudah bulan Syawal, apakah dia puasa 6 atau mengqadha bulan Ramadan itu? Yang paling baik adalah mengqadha Ramadan. Mengqadha bulan Ramadan. Kada usah puasa 6. Karena ada hutang nang wajib. Andai kata puasa 6 bang berdahulu inya mengqadha kaina kada diharamkan itu. Kenapa sebabnya? Karena waktu mengqadha masih panjang. Waktu mengqadha masih panjang. Kan waktu mengqadha sampai Ramadan akan datang. Namun lebih baik andai kata dia mengqadha terlebih dahulu. Menurut sebagian para ulama, andai kata kita mengqadha puasa pada bulan Syawal, kita qadha bulan Ramadan, walaupun kita kada meniatkan puasa 6, tetap kita dapat pahala puasa 6 karena sudah termasuk di situ. Misal hutang puasa 6 hari atau hutang 7 hari, puasa mengqadha bulan Ramadan 7 hari, puasa 6 otomatis sudah pahalanya termasuk di situ. Itu menurut sebagian pendapat ulama fikih. Menurut sebagian ulama lagi bahwa pahala puasa 6 kada dapat. Kalau kita mengqadha bulan Ramadan, pahala puasa 6 kada dapat. Karena puasa pulang bahasa 6 hari bulan Syawal hendak mencari pahalanya. Itu pendapat nang kedua. Pendapat nang ketiga, puasa 6 sekaligus dapat pahala beserta mengqadha Ramadan bila kita niatkan puasa 6 itu. Jadi niat 2. Saja aku puasa esok hari di bulan Ramadan sekaligus puasa 6 bulan Syawal. Bila niatnya 2 dinto, dapat juga pahala kedua-duanya. Nah, ini menurut sebahagian ulama lagi. Jadi ada 3 macam pendapat ulama. Nah, puasa jangan hendak menggawi nang sunat terlebih dahulu kalau masih ada hutang. Dikena puasa tarawiyah, puasa Arafah. Kalau masih ada hutang Ramadan, baik menutupi hutang itu. Walaupun dia kadang meniatkan tarawiyah, kadang meniatkan Arafah, kalau dia puasa mengqadha pada hari 8-9 itu dapat sekaligus pahala puasanya. Itu pendapat nang kita umpati, pendapat ulama nang kita ikuti. Walaupun kita kadang berniat Arafah-Arafahan, pokoknya pada hari 8 saja aku puasa sunat tarawiyah, puasa. Saja aku mengqadha puasa Ramadan. Saja aku mengqadha puasa Ramadan, tapi di hari 8 Zulhijjah otomatis dapat tarawiyah. Hari 9 kayaknya saja aku puasa mengqadha bulan Ramadan, otomatis dapat pahala Arafah. Nah, itu. Demikian pula halnya zakat. Kalau kita masih ada hutang zakat, jangan hendak bersedekah sunat. Nah, kita masih ada hutang zakat, jangan bersedekah sunat. Kenapa? Karena Allah kada ketuju yang demikian itu. Allah suka kita menunaikan kefarduan terlebih dahulu, hanya kita menggawi nang sunat-sunatnya. Zakat tahutang. Misalnya zakat tahutang ini hari ini sampai sudah haulnya. Hari ini sudah sampai haulnya, sampai nisabnya. Ditunda-tunda mengeluarkan. Ditundanya mengeluarkan zakat pada mestinya hari ini ditundanya. Akhirnya duitnya hilang. Otomatis nyata hutang zakat. Nah, selama zakat hutang itu belum dibayari, jangan hendak bersedekah sunat karena masih ada hutang zakat nang wajib baginya. Karena ini merupakan paling utama bagi para muqarrabin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan segala kefarduan yang telah difardukan Allah Azza wa Jalla.
Ketahuilah Islam adalah sebuah rumah, umpama sebuah rumah yang dibangun di atas 5 pondasi rukun, yaitu 2 kalimat syahadat yang pertama, 2 kalimat syahadat, yang kedua salat sembahyang 5 waktu, yang ketiga puasa bulan Ramadan, yang keempat zakat dan haji. Rukun pertama 2 kalimat syahadat merupakan jalan masuk yang memiliki 2 pintu, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 kalimat syahadat itu laksana 2 pintu. Asyhadu an la ilaha illallah, sebuting wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melalui 2 pintu inilah manusia dapat masuk ke dalam rumah Islam tersebut. Artinya haji, puasa, zakat, ibadah apapun, kalau inya belum mengucap 2 kalimat syahadat, itu kada dinilai sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada dinilai karena belum masuk daripada 2 pintu itu. Tingkatan puasa memiliki 3 tingkatan, yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususul khusus. Puasa umum yaitu puasa sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci oleh para imam dalam berbagai kitab fikih, yaitu mencegah perut dan kemaluan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Itu puasa secara umum. Di dalam tarikh sejarah, puasa ini dipardukan kepada kaum muslimin pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi Rasulullah 13 tahun di Makkah menyiarkan agama Islam itu kada ada puasa, kada ada bulan puasa lagi. Ramadannya ada bulan Ramadan, cuma kada wajib puasa. Nabi kita hijrah ke Madinah, sudah 2 tahun beliau di Madinah, hanya ada perintah puasa ini. Al-Quran mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang terbilang. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa itu wajib hukumnya. Siapa-siapa yang sakit daripada kalian atau dalam perjalanan musafir, maka hitungan dari hari yang lain. Artinya boleh dia buka puasa, namun kena dikaba di hari lain, dengan catatan jangan sampai mengkabanya taka liwat Ramadan berikutnya. Nah, jadi diberi waktu mengkaba itu selama setahun, mulai Syawal sampai Ramadan untuk mengkaba. Bagi orang-orang yang sudah tua, atau orang yang punya penyakit yang kada ada harapan lagi sembuhnya, itu diberi keringanan kada puasa. Namun dia diwajibkan membayar sehari 1 mud beras atau gandum, umpamanya pemakan di negeri kita gandum. Sambungan ayat Tuhan tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu berpuasa, orang-orang nang kawa puasa, dia membayar 1 mud sehari untuk memberi makan orang miskin. Ini siapa? 1, orang-orang yang hamil, perempuan-perempuan yang hamil, dia kalau puasa takut keselamatan anaknya. Nya kawai puasa kada jadi masalah, tahan aja puasa. Cuma kalau inya puasa khawatir kena anak dalam perutnya macam apa. Nah, itu boleh berbuka puasa, boleh kada puasa,
cuma kayaknya di qadha puasanya ditambah bayar 1 mud. Yang kedua, orang yang menyusui anak. Orang yang menyusui anak itu kalau inya puasa khawatir keselamatan anaknya, boleh ada puasa, namun kena diqadha dan membayar 1 mud. Yang ketiga, ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang puasa, yang mampu puasa itu boleh bayar fidyah. Ini ayat menurut sebagian ulama tafsir pada awal-awal turun kewajiban puasa. Kan puasa ini berat. Lalu bagi orang-orang di zaman Rasulullah yang hanyar-hanyar masuk Islam itu mungkin berat puasa. Lalu dibolehkan bagi mereka yang kada hendak puasa boleh bayar 1 mud. Orangnya sehat, bugar, kada ada penyakit napa-napa, cuma kada tahan haus, kada tahan lapar. Ini boleh aja kada puasa, tapi kena bayar 1 mud sehari. Ini pada awal-awal Islam. Nah, sesudah demikian berjalan, akhirnya turun ayat yang menyatakan bahwa tidak ada lagi pilihan bagi orang yang mampu berpuasa, mesti puasa, kada boleh lagi bayar mud itu. Nah, itu untuk menjinakkan hati orang-orang kaum muslimin. Karena mau dipukul berata semuaan wajib puasa, ini hanya berba Islam orangnya. Mungkin kayaknya bisa menimbulkan banyak yang antipati terhadap Islam. Bah, lapah agama Islam puasa sebulanan. Lalu ayat pertama perintah wajib puasa ini, siapa yang hendak puasa nang hendak kada cukup bayar 1 mud sehari. Nah, sesudah umat Islam ini kondisinya bagus, imannya kuat, akhirnya kada ada lagi pilihan. Nah, sampai hari kiamat kayaknya kada ada lagi pilihan umat Islam hendak puasa hendak kada kau lagi, tetap wajib puasa bila mana mampu. Jadi kalau kita melihat di masa Rasulullah, banyak Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hukum ini secara bertahap, termasuk puasa. Kada berdasarkan semuaan mesti puasa. Yang kedua lagi yang Allah Subhanahu wa taala bertahap menurunkan hukum itu ada mengenai khamar, mengenai minum-minuman keras. Karena orang-orang Arab itu waktu jahiliyah kada kau dipisahkan daripada arak. Sehingga boleh dikatakan merata masyarakat Arab itu kecanduan arak. Kada minum arak saben hari. Nah, untuk menghentikan itu Allah Subhanahu wa taala kada secara langsung ampihan minum arak kada boleh, kada macam itu. Beberapa kali tahap menurut perkembangan kekuatan iman mereka. Ayat yang diturunkan pertama, Allah mengatakan qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad bahwa arak itu dosanya besar dan ada pula manfaatnya bagi manusia. Ini ayat yang pertama. Arak itu dosanya ada, manfaatnya ada. Nah, orang-orang kaum muslimin waktu itu yang sudah bagus imannya mendengar ayat Tuhan itu hampir minum arak. Kenapa? Karena bujur bermanfaat, cuma dosanya ada. Umat Islam yang masih lemah imannya masihnya minum arak. Kenapa? Karena dia Tuhan manfaatnya ada aja arak ini, biarlah berdosa, cuma ada aja manfaatnya. Nah, ini ayat yang pertama diturunkan mengenai khamar. Dalam waktu beberapa lawas Allah menurunkan lagi ayat wala taqrabu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat kalau kamu sedang mabuk. Nah, turun ayat ini, lalu kaum muslimin yang masih kecanduan arak, ini kalau minum arak imba isya. Kenapa? Karena imba isya lawas tahun subuh jangkanya. Kalau minum mbah maghrib kena sambil isya masih mabuk barangkali. Nah, minum imba juhur kena asar masih mabuk. Begitu Tuhan jangan dekati sembahyang kalau kalian masih mabuk. Jadinya minum arak paling mbah isya.
sampai kena subuh panjang waktu, jadi sudah sadar lalu subuh. Allah kadang menyuruh langsung berhenti minum arak kada. Nah, sudah beberapa lama demikian, iman kaum muslimin sudah kuat, hanya Allah menurunkan ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya jar Tuhan, arak itu adalah perbuatan keji. Minum arak itu adalah perbuatan yang kada baik, gawian syaitan. Fajtanibuh, maka jauhi olehmu. Apabila kau jauhi, nah sesudah itu hanya kaum muslimin berhenti secara total minum arak. Menurut perawi hadis menyebutkan bahwa begitu turun ayat ini, kota-kota Madinah itu, gang-gang di Madinah itu banjir dengan arak. Kenapa? Dalam rumah ada yang sadrum bisi arak, ada yang 2 drum bisi arak. Minuman hari-hari kayak kita banyu juga. Nah, jadi begitu turun ini ayat, jauhi arak, masing-masingnya membuang ke arak itu. Nah, Allah melarang arak ini melalui beberapa tahap. Nah, tergantung melihat keimanan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, demikian pula halnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Riba ini termasuk merupakan tradisi orang jahiliyah. Boleh dikatakan orang jahiliyah itu rata-rata melakukan riba. Begitu punya masuk Islam masih melakukan riba. Dihentikan secara mendadak, itu membuat mereka kena kada hakun masuk Islam. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang haramnya riba ini beberapa kali tahap. Nah, tahap yang pertama Allah menjelaskan bahwa ujar Tuhan, yang membawa berkah itu, yang membawa kepada perkembangan kesuburan harta itu adalah sedekah. Riba tidak membawa berkah. Riba tidak menguntungkan usaha. Ini ayat yang pertama, maksudnya kurang lebih demikian. Secara halus Allah mengatakan bahwa sedekah yang baik, yang berkah. Kalau riba itu kada ada berkahnya, kada ada keuntungannya. Nah, ayat ini turun, hanya sebagian kecil kaum muslimin yang berhenti melakukan riba. Sebagian besar masih melakukan riba. Kemudian beberapa waktu kemudian turun lagi ayat mengatakan, ujar Tuhan, maksud dalam Al-Quran itu adalah orang-orang Yahudi dahulu dibinasakan oleh Allah karena mereka melakukan praktik riba. Orang-orang Yahudi terdahulu dibinasakan oleh Allah karena mereka melakukan praktik riba. Nah, dengan adanya turun ayat macam itu, sebagian lagi berhenti daripada riba, sebagian lagi kada. Kenapa? Tuh orang Yahudi, ini kita kada Yahudi, jadi kita boleh aja lagi riba nih tuh. Sudah 2 kali Allah menurunkan peringatan. Nah, kemudian dalam beberapa waktu Allah menurunkan lagi pulang satu peringatan kepada mereka. Ujar Tuhan, janganlah melakukan riba itu ganda berganda. Jangan melakukan riba itu nang bunganya 10%, bunganya 25%, jangan itu. Adha'afa mudha'afa. Jangan melakukan riba nang bunganya berlipat-lipat. Jadi artinya kalau kita melakukan riba bunganya 1,5% itu boleh aja, 2,5% masih sedikit. Tapi kalau sudah berlipat ganda jangan. Ini tahap yang ketiga. Nah, pada waktu berapa lama kemudian hanya Allah menurunkan ayat yang terakhir, wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua praktik riba nang ganal ka halus ka bunganya nang bebaya ada bunga ka, tinggalkan juga. Ini sudah 4 kali tahap Allah menurunkan peringatan kepada orang-orang Islam pada waktu itu. Nah, jadi sampai kena hari kiamat nang berlaku undang-undang itu adalah nang terakhir, nang berlaku terakhir. Arak kada boleh sama sekali, riba kada boleh sama sekali, halus kaganal ka bunganya. Nah, halus nang kada boleh, nang boleh itu bahari, zaman bahari. Wah, ini sudah dirubah.
Nah kemudian lagi puasa berlaku, siapapun yang kawa puasa wajib puasa, kada kawa dibayar lawan baras atau seumpamanya. Nah puasa umum yaitu puasa sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci oleh para imam dalam berbagai kitab fikih, yaitu mencegah perut dan kemaluan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Puasa khusus yaitu mencegah seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sebab menurut bahasa, kata saum, puasa, berarti mencegah seluruh anggota tubuh dari berbagai maksiat, adalah kewajiban yang harus lalu ditunaikan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dalam arti khusus wajib menjaga mata, lisan, telinga, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang menurut syariat makruh. Semua ini ia lakukan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Nah jadi puasa khusus. Kalau puasa umum itu puasa untuk menggugurkan kewajiban. Artinya dengan adanya kita puasa umum, kita sudah kada dituntut oleh Allah lagi, lepas sudah kewajiban. Walaupun kita puasa masih mau berdusta, puasa masih melihat nang haram, puasa masih mendengari nang haram, puasa masih memakai pakaian nang haram, tapi dia menahan mulutnya daripada makan sesuatu dan kemaluannya daripada berbuat yang membatalkan puasa, itu sudah menggugurkan kewajibannya. Artinya kewajibannya sudah lepas. Nah untuk urusan bahwa puasa ini mendatangkan pahala lawan inya, puasa ini akan memimpin dia kepada takwa, puasa ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, puasa ini untuk mengumpulkan dia bersama-sama dengan malaikat. Nah itu puasa khusus. Maka puasa umum kada kawa. Pada waktu berbuka hendaknya ia juga mencegah perutnya dari memakan berbagai makanan yang syubhat. Bahkan ia tidak memperbanyak makan meskipun makanan itu halal. Sebab tujuan puasa adalah untuk mengusungkan perut, menghilangkan keinginan nafsu dan melemahkan kekuatannya, serta meneladani para malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah dan suci dari berbagai keinginan syahwat. Dengan cara demikian, orang yang berpuasa akan menjadi dekat pula dengan Allah sebagaimana para malaikat itu. Menurut perkataan para ulama, Allah menciptakan malaikat. Malaikat hanya disangui akal. Malaikat disangui akal. Malaikat kadang mengenal makanan, minuman, perempuan atau dan sebagainya, karena hanya punya akal. Akal ini adalah makhluk Allah yang sangat dicintai Allah. Akal ini urusannya hanya kepada Allah. Akal. Bila orang tuh mau berbuat maksiat, itu orang kurang akalnya. Orang kafir, Allah mengatakan kada berakal sama sekali. Karena akal ini, orang yang ada punya akal, dia pasti taat kepada Allah. Akalnya makin sempurna, makin banyak taatnya kepada Allah. Nah malaikat, orang yang diberi akal sempurna, lalu seluruh kehidupan malaikat hanya untuk taat kepada Allah.
Kedua, Allah menjadikan manusia makhluk yang paling lengkap. Diandaki akal ada, diandaki nafsu syahwat ada. Yang ketiga adalah hewan atau binatang, makhluk Allah yang kada diletakkan akal, yang kada dibebani hukum, kada dibebani syariat. Binatang kada ada syariat, kada ada hukum. Nah, cuma diandaki syahwat nafsu. Binatang pikirannya cuma makan, guring, kawin, berjalanan, nggak itu aja. Malaikat khusus untuk Allah, binatang khusus untuk urusan kenyamanan, kenikmatan, kelezatan, syahwat. Manusia ini yang sempurna diletakkan oleh Allah akal dan syahwat. Nah, bila mana kita kawa memenangkan akal daripada syahwat kita, daripada nafsu kita, berarti kita termasuk golongan malaikat. Kita kawa mengutamakan akal daripada nafsu syahwat, kita utamakan akal, nah berarti kita termasuk golongan malaikat. Bila mana akal kita tunduk di bawah nafsu syahwat kita, berarti kita termasuk golongan hewan, golongan binatang. Nah, bahkan lebih sesat daripada binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yubtirna as-shaim, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin al kadhibah wan nadhratu bisyahwah." Ujar Nabi kita, 5 perbuatan yang membatalkan pahala puasa adalah dusta, gibah, namimah mengadu domba, sumpah palsu, dan pandangan dengan syahwat. Pandangan dengan syahwat. Hadis riwayat Jabir dari Anas. Arti pandangan dengan syahwat itu maitihi nang apa aja, maitihi nang apakah, akhirnya timbul syahwat kita. Nah itu mesti maitihi gambar ya. Ada maitihi manusianya, mesti maitihi TV ya, cuma syahwat kita timbul. Nah, itu membatalkan pahala puasa. Bishr bin Al-Haris rahimahullah meriwayatkan bahwa Sufyan rahimahullah berkata, ghibah akan merusak puasa. Sedangkan Al-Laits rahimahullah meriwayatkan bahwa Mujahid rahimahullah berkata, 2 perkara yang akan merusak puasa, ghibah dan berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaum junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Sesungguhnya puasa adalah benteng. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata keji dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencacinya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda mengenai 2 wanita yang sedang menggibah. Samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Ujar Nabi, kedua wanita itu berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan Allah. Ya kan, makan tuh halal aja, minum halal. Nya puasa kawa menahan diri daripada hal-hal yang halal. Tetapi mereka telah berbuka dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Ghibah, dusta, itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kada mampu dia menahan diri daripada yang diharamkan Allah. Apakah arti puasa seseorang yang mencegah dirinya dari segala yang dihalalkan, tetapi sepanjang hari dia tenggelam dalam hal-hal yang haram? Apakah arti
puasa seseorang yang mencegah dirinya dari segala yang dihalalkan, tetapi sepanjang hari dia tenggelam dalam hal-hal yang haram. Dia ibarat orang yang membangun sebuah gedung dengan cara merubuhkan seisi kota. Yang orang nang puasa saben Senayan Kamis, puasa hari sunat, puasa hari putih, puasa kawa menahan diri daripada makan makanan, minum-minuman yang halal. Tapi dia kadang mampu menahan dirinya daripada melakukan maksiat yang diharamkan Allah. Ini sama ngarannya maulah rumah tapi merubuhkan gedung, merubuhkan seisi kota. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Para ulama berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam hadis di atas adalah mereka yang tidak mencegah anggota tubuhnya dari berbagai perbuatan dosa, atau orang yang berbuka dengan makanan haram. Puasanya bagus seharian, kada kau melihat nang haram nang makruh, kada mendengar nang haram nang makruh, bagus. Tapi begitu buka puasa, buka dengan makanan yang haram. Nah, sama juga artinya. Hanya bernilai haus dan lapar. Para ulama menganjurkan agar kita tidak makan terlalu banyak ketika berbuka, walaupun halal. Seseorang yang terlalu banyak makan ketika berbuka tidak akan mampu mencapai tujuan puasa dengan sempurna. Karena rahasia puasa dan ruhnya adalah untuk melemahkan kekuatan nafsu yang menjadi jalan syaitan untuk menjerumuskan manusia. Demikianlah puasa kaum salihin al-abrar. Jadi para ulama mengatakan bahwa orang yang puasa khusus itu ada 8 perkara yang mesti dilakukannya. Pertama, menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, yang umum. Yang kedua, ghabdul basar wa kaffuhu anil ittisa' bin nazar ila kulli ma yudhammu wa yukrah. Menahan mata daripada memandang kepada yang dicela dan dibenci oleh agama. Yang ketiga, hifdzul lisan anil hadayan wal kadhib wal ghibah wan namimah wal fuhsyi wal khusumah wal mira wa kulli ma yudhammu wa yukrah. Yang ketiga, menahan lisan daripada berkata-kata ceroboh, dusta, ghibah, namimah, perkataan jahat, bertengkar, berdebat, dan tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan oleh agama. Yang keempat, kafus sama anil isgha ila kulli ma yudhammu wa yukrah. Mencegah pendengaran daripada mendengari yang dicela, yang dicaci oleh agama. Yang keempat, kaffu baqiyatil jawarih anil asam. Mencegah seluruh anggota tubuh daripada dosa. Batis, tangan, rambut, semuaan ditahani daripada melakukan dosa. Ini puasa nang supaya dapat pahala. Yang kelima, yang keenam, an la yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar, bahwa dia tidak memperbanyak makan yang halal pada waktu berbuka puasa. Yang ketujuh, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khawf war raja, bahwa hatinya sesudah berbuka puasa
bergoyang, hatinya bulak-balik antara takut dan harap kepada Allah. Takut kalau puasaku hari ini mendatangkan kebencian Allah, harap puasaku ini diterima oleh Allah. Nah, hatinya sesudah buka puasa berbulak-balik antara takut dan harap. Yang kedelapan, ikhlas melaksanakan semua itu. Itu puasa. Bila kita mampu puasa dengan demikian, nah puasa itulah yang membawa kita kepada takwa. Puasa itu yang menghubungkan kita berkumpul bersama dengan malaikat. Puasa itu yang mendatangkan pahala. Hadis qudsi mengatakan bahwa jar Tuhan apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu jar Tuhan aku. Puasa itu li untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Tentu puasa-puasa yang sesuai dengan aturan-aturan tadi. Adapun puasa kaum al-muqarrabin, yaitu puasa mereka yang khususul khusus, puasa ini dilakukan dengan menahan hati dari segala keinginan yang tercela, pikiran duniawi, bahkan segala sesuatu selain Allah. Jadi walhasil kesimpulannya, kalau puasa ini hendak mendapatkan puasa khusus itu adalah caranya kadada lain selain daripada jangan bagaul, nawan jangan keluar rumah. Karena bila bagaul tapandir, bila tapandir pasti ada menyambat sesuatu nang kada baik. Makin lawas bebandiran makin banyak nang kada baiknya. Nah, bagaimana di rumah apa? Menahan mata, menahan telinga, menahan anggota tubuh. Karena kalau teka tanah auratlah terbuka, melihat nang haram lah, mendengar nang haram lah. Jadi kalau puasa itu kita makin banyak berdiam di rumah, makin sedikit bergaul kepada orang, makin banyak harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal mengetahui kewajiban puasa umum dengan sekali dengar saja. Puasa umum ini mudah dikerjakan baik oleh orang saleh maupun orang yang jahat, orang-orang khusus maupun masyarakat awam. Yang siapa saja tidak menunaikan puasa Ramadan dengan ketiadaan uzur, maka ia telah merubuhkan sebuah rukun Islam. Orang nang kada puasa berarti dia merubuhkan satu tiang Islam yang ada pada dirinya. Inilah yang maksud puasa umum itu. Nah, kemudian puasa mempunyai syarat-syarat tertentu yang wajib diketahui. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. ضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.